Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama Rado Institute. Kita konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai literasi-literasi tridharma perguruan tinggi. Bedah riset artikel akan terus kita perbanyak, terutama riset-riset artikel terbarukan. Lalu kita berikan masukan yang baru sehingga menjadi suatu novelty yang dapat dibanggakan dan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun peneliti lainnya. Beberapa minggu lalu kita telah membahas mengenai suatu riset artikel dengan judul New Arcus Sign Inverse Weibull Distribution. Kita sudah membandingkan dengan suatu model peluang baru yaitu New Arcus Sines Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Ternyata kita lihat bahwa New Arcus Sines Inverse Weibull Distribution lebih baik daripada New Arcus Sines Power Rado Institute K sama dengan 2. Nah, kali ini kita akan tambah lagi dengan satu model yang paling baru yaitu New Arcus Sines Inverse Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Jadi ada 3 model yang akan kita bandingkan. Yang pertama New Arcus Sines Inverse Power Rado Institute Distribution K sama dengan 3. New Arcus Sines Power Rado Institute Distribution K sama dengan 2. Dan New Arcus Sines Inverse Weibull Distribution. Kita akan bandingkan 3 model ini untuk melihat mana yang terbaik. Apakah model-model terbarukan hasil karya Rado Institute ini dapat memperbaiki New Arcus Sines Inverse Weibull atau tidak? Oke, kita lihat sebagai landasan dari cerita kita pada pagi hari ini. Kita buka dulu landasan kita. Nah, landasan kita berpikir pada pagi hari ini adalah suatu riset artikel yang terbit di tahun 2024 di Journal of Radiation Research and Applied Science, terbit tahun 2024. Ada suatu riset artikel dengan judul Introducing the New Arcus Sign Generator Distribution Weibull and in-depth exploration with an illustrative example of the inverse Weibull distribution for analyzing healthcare industry data. Nah, di sini ada suatu konsep disebut dengan the New Arcus Sign Generator Distribution Family. Nah, distribution family ini, generator distribution family inilah nanti yang dapat diganti-gantikan oleh inverse Weibull, oleh inverse Power Rado Institute Distribution maupun oleh Power Rado Institute Distribution. Nah, New Arcus Sign Generator Distribution Family ini telah diberikan seperti pada persamaan 1. Nah, persamaan 1 inilah yang disebut sebagai fungsi densitas New Arcus Sign Generator Family. Ada G kecil, ada G besar. G besar ini seperti biasa untuk kumulatif, fungsi densitas yang akan kita gantikan, dan G kecil densitas. Persamaan 2 adalah kumulatif dari Arcus Sign Generator Family. Ada G besar. G besar inilah akan kita tukar-tukar nanti dengan berbagai fungsi densitas peluang. Nah, dalam riset artikel ini, G kecilnya akan ditukar nanti oleh persamaan 12, yaitu inverse Weibull. Sedangkan G besarnya nanti akan ditukar oleh persamaan 11 kumulatif inverse Weibull. Nah, ini akan menjadi New Arcus Sign Inverse Weibull. Nah, pada perkembangannya, G kecil nanti akan kita tukar dengan menggunakan fungsi densitas Power Rado Institute Distribution, dan kita tukar juga dengan inverse Power Rado Institute Distribution. Sedangkan G besarnya nanti kita tukar juga dengan kumulatif Power Rado Institute Distribution dan kumulatif inverse Power Rado Institute Distribution. Jadi ada 3 model. Sehingga persamaan 11-12 ini kita masukkan ke persamaan 2 akan menjadi suatu model baru. Nah, ini dia. Persamaan 3. Nah, kita akan gunakan data yang sama seperti pada riset artikel, yaitu data pada data set 3. Data set 3 kita gunakan seperti riset artikel nanti. Ini ada riset data, ada 3 set dalam riset artikel ini.
Kita gunakan dataset 3 untuk mencoba melihat mana yang terbaik di antara 3 model peluang yang kita ajukan pada pagi hari ini, yaitu New Arcusins Inverse Weibull, New Arcusin Power Rado Institute Distribution, dan New Arcusins Inverse Power Rado Institute Distribution. Oke, coba kita lihat R kita. Nah, ini R kita. Nah, ini adalah data set 3. Oke, kita set data set 3. Oke, kita coba panggil data set 3 kita. Nah, ini data set 3 kita. Lalu program pemodelan akan kita lihat untuk beberapa model. Kita lihat untuk beberapa model. Untuk kita lihat dulu. Nah, ini adalah log likelihood dari New Arcusin Inverse Weibull. Nah, ini dia. Dan kalau mau kita lihat fungsi densitasnya, yang saya sorot berwarna biru ini adalah fungsi densitas dari New Arcusin untuk Inverse Weibull seperti pada persamaan yang diberikan pada riset artikel. Lalu kita jalankan menggunakan optim, berikan satu nilai awal untuk parameter 1 kita sebut gamma, dan 1 untuk parameter 2 kita sebut dengan eta. Lalu kita akan jalankan juga nanti adalah New Arcusin Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Nah, ini adalah fungsi log likelihood-nya. Kalau mau lihat fungsi densitas seperti apa New Arcusin Power Rado Institute Distribution K sama New Arcusin. Kita lihat ini ya, disorot yang warna biru. Yang warna biru itu adalah New Arcusin Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Sedangkan alpha untuk parameter 1 dan theta untuk par 2. Oke. Yang lain-lainnya ini fungsi densitasnya sama saja dengan yang tadi. Ini adalah kumulatif untuk New Arcusin Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 2. Oke. Nah, yang terakhir adalah model inverse New Arcusin Inverse Power Rado Institute Distribution. Nah, kalau mau lihat fungsi densitasnya, ini kita sorot yang berwarna biru. Oke. Nah, ini. Yang berwarna biru ini adalah fungsi densitas dari New Arcusin Inverse Power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3. Di mana parameter 1 namanya alpha, parameter 2 namanya theta. Oke, kita gunakan optim, berikan nilai awal 1 untuk alpha dan nilai awal 1 nanti untuk theta. Lalu kita gunakan hal-hal yang kita ingin dapatkan. Dengan menggunakan nilai density plot, kumulatif grafik density plot, kumulatif plot, dan untuk kita biar nampak perbedaannya kita gunakan nilai minus log likelihood untuk melihat mana yang terbaik dari model-model ini. Kita lihat, kita run semua model kita. Oke, kita run saja semua model. Oke, kita run semuanya. Oke. Nah, ini model kita telah jalan semua. Modelnya sangat baik sekali. Oke, biarkan saja jalan. Oke, jalan. Nah, untuk melihat parameter-parameter. Nah, kalau mau lihat model yang terbaru yang kita gunakan sekarang adalah New Arcusin Inverse Power Rado Institute Distribution K sama dengan 3. Anda tinggal copy di sini. Letakkan di sini. Pasti. Nah, Anda akan lihat ini nilai parameter 1. Alpha. Dan ini parameter theta. Untuk New Arcusin Inverse Power Rado Institute Distribution konvergen pada bilangan 0. Selanjutnya kalau mau lihat parameter yang New Arcusin Power Rado Institute Distribution tidak pakai inverse, kita hanya copy ini saja, copy, kita pastikan di bawah. Nah, kita enter. Nah, ini parameternya, ini alpha dan ini theta. Oke, ini juga konvergen. Untuk parameter New Arcusin Inverse Weibull, kita tinggal panggil. Kalau Weibull, kita tinggal panggil yang ini saja. Kalau yang Weibull, ini dia. Kita copy, kita paste. Kita enter. Nah, ini Weibull. Ini adalah gamma, ini adalah eta.
Nah, lalu menggunakan density plot dan kumulatif plot, kita akan lihat perbandingan dari ketiga model ini. Apakah sama-sama baik atau ada yang lebih baik? Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Ini dia, kita run saja dari sini. Oke. Run. Nah, nih. Nah, di sini dapat dilihat dengan jelas bahwa model inverse power, model New Arcus-Sines inverse power Rado Institute Distribution K sama dengan 3 yang berwarna hijau, itu berhimpit dengan New Arcus-Sines inverse power Weibull distribution yang berwarna biru. Artinya apa? Ternyata model New Arcus-Sines inverse power Rado Institute Distribution dapat dengan baik menyamakan kebaikannya dengan New Arcus-Sines inverse Weibull. Kalau yang berwarna merah jelas dia tidak baik, yaitu New Arcus-Sines power Rado Institute Distribution K sama dengan 2. Begitu juga di kumulatifnya. Ini kumulatif yang berwarna hijau. Oke, yang berwarna hijau tuh kita lihat, kita gambarnya kita perbaiki dulu biar lebih nampak tulisannya. Kita perbaiki gambar. Gambarnya kita perbaiki. Oke, ini dia gambar kita. Nah, ini juga gambar kita perbaiki dulu gambar kita. Nah, ini untuk kumulatif yang berwarna hijau dan berwarna biru yang diwakili oleh New Arcus-Sines inverse power Rado Institute Distribution K sama dengan 3 yang warna hijau, dan yang biru New Arcus-Sines inverse Weibull distribution. Ternyata sekali lagi membuktikan bahwa model-model hasil kreasi dari Rado Institute ini ternyata tidak kalah dibandingkan dengan model-model yang ada diterbit di jurnal-jurnal terbaik tahun 2024. Nah, untuk melihat mana yang lebih baik antara New Arcus-Sines inverse power Rado Institute Distribution K sama dengan 3 dan New Arcus-Sines inverse power Weibull, kita gunakan nilai minus log likelihood. Oke, kita lihat nih sebelumnya. Nah, ini telah kita panggil tadi. Kita copy saja. Kita panggil sekali lagi. Nah, ini adalah minus log likelihood, campuran dari minus log likelihood ke semua model. Konsol kita panggil. Oke. Nah, kita lihat yang pertama ini adalah nilai minus log likelihood untuk New Arcus-Sines inverse Weibull 26,1223. Sedangkan model baru yang kita ciptakan, New Arcus-Sines inverse power Rado Institute Distribution 26,06. Kalau yang satu lagi New Arcus-Sines power Rado itu tidak baik, 28 tinggi. Nah, jadi kalau begitu kita bisa buktikan bahwa model peluang New Arcus-Sines inverse power Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 3 sudah bisa menyaingi lebih baik daripada model peluang New Arcus-Sines inverse Weibull. Apalagi kalau nanti karena kita tingkatkan menjadi 4, 5, 6, siapa tahu akan lebih baik lagi. Nah, di sinilah kesempatan bagi peneliti lain, silakan mau kolaborasi untuk melihat bagaimana hasil penelitian untuk New Arcus-Sines inverse power Rado Institute Distribution untuk K yang lebih lagi. K sama dengan 3, 4, 5, 6. Rado Institute siap membimbing dan siap menjadi leader dari kolaborasi ini untuk mewujudkan hasil penelitian kita tadi dengan menggunakan K yang lebih tinggi lagi untuk New Arcus-Sines inverse power Rado Institute Distribution. Oke, saya rasa perbincangan kita pada pagi hari ini sangat menarik. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.